Suara saya dan yang saya tampilkan kelihatan? Kelihatan, Pak. Kita lanjut pertemuan minggu lalu tentang air pollution control-nya, alat yang digunakan untuk pengendali pencemaran udara. Jadi pada prinsipnya ini adalah rekayasa engineering yang dipasang dalam, sekali lagi, alat ini dipasang pada stek, ya, pada stek, pada cerobong sebelum plamnya dirilis ke udara. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari mengenai absorpsi, gitu ya. Suara saya kedengar jelas? Suara saya kedengar jelas? Terdengar, Pak. Jadi prinsipnya adalah absorpsi pakai B ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai bedanya absorpsi dengan adsorpsi. Lalu Anda jangan salah perbedaan antara absorpsi pencemaran udara ini dengan stripping. Dengan stripping ya. Kalau stripping itu fasenya dari liquid yang mengandung gas, lalu itu di stripping menggunakan udara. Kalau ini, absorpsi ini prinsipnya udara yang fasenya adalah fase gas, dia akan diabsorpsi menggunakan liquid. Beda ya. Jadi antara absorben dengan absorbatnya beda. Yang ini bisa dipahami dulu saya kira. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi absorpsi itu prinsipnya adalah gas yang mengandung polutan itu kita akan absorpsi menggunakan liquid. Nah, biasa yang digunakan itu adalah ya liquid, apakah itu air ataupun non air, gitu ya. Prinsipnya seperti ini. Jadi absorpsi itu prinsipnya adalah kita akan memindahkan polutan dari fase gas ke fase cair. Artinya bahwa polutan yang ada di fase gas itu akan larutkan ke dalam sebuah cairan. Anggaplah mudahnya gini, gas misalnya mengandung apa, partikulat, SOx itu kita akan ambil, kita akan absorpsikan menggunakan air, anggaplah gitu ya. Nah, prinsipnya apa? Tentu saja karena kita mau larutkan adalah prinsip larutan. Jadi transformasi itu terjadi karena prinsip larutan antara gas atau partikel yang ada di udara, maksud saya di plam di emisi udara, kemudian kita larutkan ke dalam sebuah cairan. Tentu saja nanti proses difusi yang terjadi itu adalah karena kelarutan, maka dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Maka biasanya adsorben itu dialirkan ya, karena untuk menjaga bahwa absorben ini harus tetap pada kondisi dia konsentrasinya rendah. Alat yang digunakan bisa seperti ini. Saya kira udah dibahas. Ada yang counter current, ada yang co-current, maupun cross flow. Gitu. Kalau ini yang kalau dari bawah, gasnya dialirkan dari bawah, kemudian liquidnya di atas disebut sebagai counter current flow. Lalu ada yang dari atas, sama-sama dari atas, udara dialirkan dari atas, liquidnya dari atas, maka disebut sebagai counter, dinamakan sebagai co-current flow. Artinya dua-duanya dalam satu jalur yang sama, lalu ada cross flow itu melintang ya. Oke, ini yang kita bahas kemarin. Absorpsi bisa dibuat seperti ini. Ini tergantung rekayasa engineering-nya. Tidak harus begini. Yang penting nanti adalah ada ruang yang cukup yang akan digunakan kontak antara gas dengan liquidnya. Kalau ini adalah counter current, gasnya dari bawah, lalu di sini ada random packing. Packing ini digunakan untuk memperbanyak kontak antara gas
dengan air atau cairannya gitu ya. Jadi biasanya dia dibikin kerucut agar ada kontaknya lebih efektif. Bisa jadi kalau tidak ada packing ini nanti dia akan tidak terjadi kontak yang optimal, maka dipasanglah packing ini untuk mempercepat atau memperbanyak kontak antara gas dengan cairannya. Bisa seperti ini modelnya, tergantung dari rekayasa engineering yang digunakan. Bisa menggunakan ini, jadi airnya dialirkan dari sini, kemudian gasnya akan naik ke atas. Prinsipnya adalah ini supaya terjadi kontak saja, nanti terjadi proses absorpsi. Ini posisinya itu ada di stack. Ya, sebelum dibuang, gas itu dialirkan ke sini dulu, baru nanti dialirkan ke stack untuk dibuang gitu ya, dibuang ke udara. Kemudian bisa seperti ini bentuknya. Ini dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal gas inilah nanti yang diharapkan bisa diabsorpsi oleh cairan atau air. Dalam skala industri seperti ini ya. Jadi ini cerobongnya, cerobong yang sering Anda lihat. Jadi cerobong yang sering Anda lihat. Nah, ini adalah itu tadi. Ini stationary pollution control-nya. Ini masuknya ini kontaminasi gas dari ruang bakar, lalu dia ke sini alirannya. Nah, baru dihembuskan ke atas. Ya. Ini adalah centrifugal blower. Kemarin yang sering saya bilang bahwa gas ini tidak bisa serta-merta keluar dari cerobong tanpa dipasang blower. Jadi ini dihembuskan ke atas supaya nanti bisa teremisi dari mulut cerobong. Terus kemarin beberapa aliran gitu ya, yang 28B itu bahwa ini alirannya turbulen, ini laminet, kemudian ini jadi turbulen lagi. Jadi posisinya adalah turbulen. Ketika posisinya turbulen, dia tidak bisa diukur karena dia turbulen. Maka tidak bisa mengukur stack itu pada ujung stacknya. Jadi tidak ada mengukur emisi udara itu alatnya dimasukkan di atas cerobong itu nggak ada. Pasti dibuat lubang di antara sela-sela 2D dan 8D. Yang ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi pada prinsipnya memang nanti ini ada dua teori, dua film, bahwa ini adalah interface liquid. Interface, kalau Anda lihat, interface ini adalah permukaan air. Permukaan air, ya, bahwa misalnya Anda punya satu gelas air, gitu ya. Pertanyaannya, apakah bisa nggak udara itu masuk ketika air di dalam gelas itu Anda diamkan saja, bisa nggak kira-kira udara itu masuk ke dalam air? Bisa nggak? Ada yang bisa jawab? Saya punya air, saya taruh di dalam gelas. Penuh gitu airnya ini. Lalu saya diamkan saja. Apakah udara yang dari luar, kan pasti ada udara dulu, toh? Bisa nggak masuk ke dalam air ini? Secara alami gitu, nggak diapa-apain, didiamkan saja, itu udara bisa masuk ke dalam. Ada yang tahu? Bisa nggak kira-kira?
Anda punya air, Anda taruh di dalam gelas, Anda diemin aja. Kira-kira kandungan O2 di dalam air itu bertambah dengan sendirinya atau tidak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena pada permukaan liquid ini kan selalu ada interface-nya ya. Jadi ada batas antara liquidnya dengan gas. Gas itu akan masuk, dia akan masuk ketika dia dikasih gaya untuk bisa masuk ke dalam menembus interface liquidnya. Kita perlu gaya untuk memasukkan udara itu ke dalam air. Maka selalu dikontakkan pada posisi dia dispraykan gitu ya, dispraykan. Jadi ngontaknya itu dispraykan antara udara dengan air. Gitu ya. Jadi untuk menciptakan gaya supaya udara bisa masuk atau diabsorpsi oleh air. Prinsipnya itu. Reaksi yang terjadi kira-kira seperti ini ya. Ketika SO2 kita kontakkan dengan air, dia menjadi HSO3 plus H+. Artinya apa? SO2-nya dia bisa terabsorpsi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Begitu seterusnya. SO2, NO2, dan sebagainya bisa. H2S juga bisa. Yang volatil matter. H2S plus H2A jadinya 2H plus S2-. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Yang ini dulu ada yang mau ditanyakan untuk absorpsi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Memang kalau kuliah siang gini ya, berat, ngantuk. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Saya pengen foto wajah-wajah Anda yang ngantuk. Tapi mudah kok ya, bisa dipahami aja kali ya. Bisa aja ya. Oke. Oke. Kok ada yang nggak aktifkan ya? Fadilah ini ada nggak orangnya? Fadilah Al-Farizi. Oke, kita lanjut saja kalau gitu. Baru yang kedua, adalah teori adsorpsi. Anda sudah paham saya kira adsorpsi ya? Adsorpsi. Kalau biasanya, kalau mudahnya gitu, adsorpsi itu kadang-kadang kalau ada yang menghilangkan bau menggunakan kopi gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya adsorpsi itu. Jadi kopi yang disangrai itu ada porinya kemudian teradsorpsi lah begitu. Atau ada yang menggunakan karbon aktif dipasang gitu ya untuk menghilangkan bau. Ada yang prinsipnya seperti itu. Tapi prinsipnya Anda paham lah ya bahwa adsorpsi itu dia mengandalkan luas permukaan. Maka adsorpsi ini selalu
adsorpsi ini selalu dibuat dalam bentuk karbon. Kenapa? Karbon ini yang nanti ketika dikarbonisasi itu membentuk crack. Dan crack itulah nanti yang membentuk luas media atau silnya lebih besar gitu ya. Luas media adsorpsinya jadi lebih besar. Saya lupa bikin moles, sebentar ya, saya bikin absen di molesnya dulu ya. Oke, ini adalah crack pada media adsorben. Jadi ini cracknya dan dia akan masuk ke sini udara tersebut. Misal ini adalah aktivated karbon. Aktivated karbon itu adalah karbon ya, karbon yang di dalamnya sudah ada pori, lalu kemudian dia juga sudah mengalami proses penghilangan apa namanya impurities yang ada di dalam crack ini. Biasanya kalau kita karbonisasi itu misalnya menggunakan pirolisis di dalam pori ini ada pengotornya gitu ya. Ini ada pengotornya. Lalu kemudian supaya pengotornya hilang maka dia akan diaktifasi. Ya. Biasanya menggunakan asam kuat untuk mengaktifasi ini atau dengan proses aktivasi termal dengan dipanaskan. Tujuannya adalah supaya pori-pori ini luasnya jadi bertambah, sehingga kapasitas absorpsinya akan jadi bertambah juga. Makanya disebut sebagai activated carbon, karena activated carbon itu sebenarnya karbon yang di dalamnya banyak terbentuk pori ketika proses karbonisasi kemudian diaktifasi, makanya disebut sebagai activated carbon. Jadi prosesnya gasnya akan menempel di permukaan. Kalau pakai D adsorpsi itu dia menempel di permukaan. Permukaan ini karena adanya reaksi gaya van der Waals. Kemudian ini adalah contoh alat untuk mengurangi polutan udara di dalam stek dengan prinsip adsorpsi menggunakan D ya, menggunakan D. Ini adsorbent bednya. Ini karbon aktif lah anggaplah gitu ya. Kemudian ini ada gas yang masuk di sini. Oke. Ke sini. Diharapkan dia terabsorpsi di area ini. Kemudian gas out-nya ada di bawah. Bisa dipahami ya. Gasnya masuk ke sini.
Kemudian masuk ke sini. Sini. Kalau Anda lihat, ini ada steam yang dimasukkan di sini. Anda tahu steam, steam itu uap panas. Ini adalah uap panas. Uap panas dimasukkan ke dalam area alat yang menggunakan prinsip adsorpsi ini. Kenapa dimasukkan steam? Supaya suhunya naik. Jadi jika ini dari cerobong, dari apa namanya, tungku bakar itu kan gas, itu kan panas ya. Kalau kita langsung masukkan pada alat yang dingin, nanti dia itu terkondensasi, dia akan menjadi liquid gitu ya, terkondensasi, dia akan ada apa ya, kabut-kabut airnya gitu ya, ada terjadi uap air. Maka di sini harus pada kondisi yang panas, jadi suhunya disesuaikan dengan suhu gas yang kita ketika keluar dari tungku pembakaran. Masuk, steamnya digunakan untuk memanasin itu supaya dia tidak terkondensasi, lalu dia bisa teradsorpsi di media adsorben bed ini, yang kemudian dia akan dikeluarkan. Ini yang prinsip adsorpsi. Lalu ada yang adsorpsi ini bisa adsorpsi yang fisika, kemudian bisa kimia gitu ya. Kalau absorpsi fisika itu biasanya dia bisa mengalami proses desorpsi karena ini hanya mengandalkan. Lalu kalau yang kimia ini biasanya nanti dia terjadi proses reaksi. Jadi tidak bisa pasti pada kondisi adsorpsi secara fisika saja. Gitu ya. Anda lihat pada reaksi ikatan hidrogen bahwa ketika dia itu ikatan hidrogen biasanya dia bisa mengabsorpsi. Adsorpsi ini prinsipnya pada ikatan hidrogen gitu ya. Ketika dia bermuatan positif sama positif, maka dia akan jadi proses tarik menarik. Ketika negatif-negatif, maka dia akan tolak menolak. Prinsip itu yang terjadi pada proses adsorpsi. Nah, gaya yang terjadi, besaran gaya yang terjadi antara dua ion tersebut disebut sebagai gaya van der Waals. Dalam skala industri bisa seperti ini. Jadi dari ruang bakar itu bisa dimasukkan dalam beberapa apa namanya adsorber gitu ya, bisa adsorber 1, 2, 3 gitu. Yang semuanya akan dikasih steam. Ini selalu akan disuplai steam supaya dia tidak terkondensasi. Jadi kalau ini kan panas nih. Misalnya ini ruang bakar. Ini gas ini yang keluar dari sini, ini dari ruang bakar gitu. Ruang bakar itu ya kayak tungku pembakaran. Di sinilah ruang bakar itu. Kemudian ini kan dialirkan tuh. Yang disebut sebagai udara terkontaminasi. Ya. Ini kan suhunya tinggi. Kalau Anda langsung masukkan ke adsorber, dia akan terkondensasi. Maka selalu ada steam dipasang di sini. Keluar udara yang sudah bersih. Oke? Yang ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Lalu ada yang ketiga adalah setelah adsorpsi maka proses termal. Yang kemarin sering kita apa namanya? Sering
pernah kita pelajari bahwa proses termal ini adalah proses pembakaran polutan gas yang kemarin kita bahas kemarin ya, kita bahas flare. Ada flare. Proses termal adalah pembakaran polutan gas sebelum dibuang ke atmosfer untuk mengurangi atau menghilangkan konsentrasi polutan. Biasanya berupa VOC, volatile organic compound. Kira-kira seperti ini. Ada etanol, etilen, gitu ya, butan, benzen. Pokoknya yang dia biasanya organik atau hidrokarbon. Nah, flare kira-kira seperti ini ya. Karena dia organik dan VOC, volatil, artinya gas yang mudah menguap, flare ini digunakan untuk mengurangi ketika dia terbakar, maka diharapkan gas itu terbakar. Ketika sudah dibakar, dia akan mengurangi konsentrasi polutan yang ada di dalamnya. Gitu ya. Lalu kira-kira prosesnya seperti ini kalau flare. Ini tip flare-nya ada di atas. Ini adalah ruang bakarnya. Ini stack, ini cerobongnya. Lalu waste gas yang dia terkontaminasi VOC, kita alirkan ke stack. Kemudian di sini kita bakar dia menggunakan gas, kemudian dikasih pemanas, pemantik. Makanya nanti dia akan terbakar di ujung ketika dia mau terbuang ke lingkungan, VOC ini terbakar habis. Maka pasti konsentrasi VOC itu akan menurun ketika dia keluar ke atmosfer. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika kita mau membakar, kita mau menciptakan proses untuk menurunkan polutan menggunakan proses termal, kita harus hitung dulu net heating value-nya. Kira-kira berapa suhu yang dibutuhkan untuk bisa membakar gas tersebut. Ini adalah perbedaannya ini. Ketika ini flare-nya mati, ketika ini, jadi steam ini dialirkan ke dalam stack ini digunakan untuk meningkatkan net heating value-nya. Steam ini digunakan untuk membakar, meningkatkan panas, kemudian dia bisa terbakar. Bisa dilihat pada gambar bahwa yang di bawah ini adalah ini ketika dia dikasih steam, ini ketika dia tidak dikasih steam. Ini terjadi proses hitam seperti ini, itu karena dia tidak tercapai net heating value-nya. Makanya bisa dihitung berapa sih sebenarnya net heating value dari gas tersebut. Kemudian nanti kita tetapkan berapa suhu steam yang akan digunakan. Seperti ini lah ya, ini combustionnya dan sebagainya. Skala industri seperti ini. Nah, nanti kalau dia di itu saja. Baik, ini ada yang mau bertanya untuk yang steam? Yang flare? Lanjut. Kemudian yang tadi itu adalah pollution control yang digunakan untuk jika polutan tersebut fasenya gas. Bagaimana jika dia partikulat? Debu, gitu ya.
debu PM 2,5, PM10 gitu ya, PM25 ya. Ada debu itu kan macam-macam gitu ya. Yang pertama adalah prinsip siklon. Siklon ini prinsipnya mudah, secara fisika dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Gitu ya. Jadi dia masuk ke sini, kemudian dia berputar. Ada gaya sentrifugal di sini. Kemudian dia mengendap ke bawah sini. Ini karena partikulat. Kemudian udara bersih akan naik. Seperti di sini, ini adalah udara yang masuk, udara kotor yang mengandung partikulat, kemudian dimasukkan ke dalam silo seperti ini, dia akan berputar di dalam. Karena gaya sentrifugal ini, maka dia nanti partikulatnya dia akan mengendap ke bawah. Kemudian udara yang sudah terpisah dari partikulat itu akan dialirkan ke atas. Oke, saya kira mudah ya. Tapi ini alat ini hanya khusus untuk udara yang mengandung partikulat. Ketika mengandung gas ya nggak bisa. Ini gas yang kotor masuk. Dia masuk ke sini kan. Terus ini dikasih vortex finder. Vortex finder ini supaya tidak terjadi vortex. Vortex itu kalau apa ya? Kalau Anda ini misalnya ada segelas air yang Anda aduk, pasti dia nanti kelihatan kalau di tengahnya itu kayak ada pusaran, kemudian dia cekung ke dalam. Gitu ya. Nah, area vortex itu ketika itu dibiarkan sebetulnya itu justru nanti proses pencampurannya itu jadi berkurang karena dia akan mengikuti perputaran itu. Terjadi vortex dari atas ke bawah. Maka harus ada fendernya. Ini makanya dikasih fender di sini supaya tidak terjadi vortex itu. Lalu kemudian dia mutar, kemudian ini dash out-nya, debu yang keluar. Pokoknya prinsipnya adalah gaya sentrifugal. Ini untuk partikulat. Mudah saya kira. Lalu ada wet scrubber. Wet scrubber ini mirip dengan absorpsi menggunakan air. Nah, kalau yang ini partikulat kan ya. Ini partikulat dialirkan ke dalam. Jadi udara yang mengandung debu apapun itu ya, kami sebut debu gergaji misalnya. Ini biasanya itu di pabrik itu biasanya pabrik-pabrik yang menggunakan proses itu apa namanya itu pengamplasan itu loh. Nah itu biasanya banyak mengandung debu, kemudian dia serap, disedot, kemudian nanti dihilangkan. Atau memang pada tungku bahan bakar yang menggunakan bahan bakarnya itu bahan bakar kayu gitu ya, yang bahan bakar hemiselulosa, misalnya kayak perusahaan sawit itu bahan bakar untuk boilernya itu cangkang biasanya, cangkang sama fiber kelapa sawit, cangkang kayak cangkang kelapa itu yang dibakar itu partikulatnya sangat tinggi gitu ya. Atau pabrik kayu lapis gitu dia membakar kayu-kayu yang sudah tidak terpakai, potongan kayu itu masukkan tungku bakar atau potongan kayu lapis itu masukkan tungku bakar untuk apa? Untuk membakar boiler. Maka partikulatnya juga sangat tinggi. Maka biasanya akan dibuat seperti ini, dibuat sistem wet scrubber. Ya, gasnya dilewatkan ke dalam sebuah air. Ini salah satu teknik wet scrubber-nya ya. Kita alirkan lalu disemprot di atas. Saya kira nanti bisa macam-macam ya. Bisa begini gitu ya. Oke. Ini udara kotor yang mengandung partikel itu masuk ke sini.
Di ruangan ini dia disemprot menggunakan air melalui pipa ini. Air akan turun ke sini. Ini jadi air kotor di sini. Terus udaranya yang sudah terpisah dari partikulat dikeluarkan di sini sebagai clean air, udara yang sudah bersih. Mudah ya, saya kira ya. Nah, ya pokoknya di sini disemprot. Di sini adalah ruangannya itu, ruangan. Oke. Sama saya Paham, Pak. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah filter. Kalau namanya juga filter, itu yang menggunakan filter, ya. Yang adalah kalau dilihat ini back filternya. Anda perhatikan back filternya. Berarti back filternya yang ini toh. Ini back filternya. Lalu udara yang terkontaminasi partikulat atau dirty air-nya itu ada di sini. Ya toh? Nah, pembuangan udara itu ada di atas. Maka udara yang kotor tadi pasti akan menembus back filter ini toh. Maka partikulatnya akan menempel di permukaan filter. Kemudian udara yang bersihnya akan terbuang ke atas. Ini adalah udara bersih. Jadi dari luar sini dia akan menembus ke, ya prinsipnya kayak disaring. Nah nanti ukurannya tinggal disesuaikan ini mau berapa. Ya, oh ini PM 2,5. Ya udah. Ini disesuaikan back filternya yang dipasang di sini berapa. Gitu ya. Nah, kira-kira di industri kayak gini gambarnya. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam itu back filternya kayak gini. Ini digantung gini. Filter ini bisa dilepas. Ini adalah back filter ini. Back filternya. Ini bisa dilepas. Ketika dia udah jenuh, nanti dia buntu, dilepas lagi gitu. Kemudian ada back filter itu yang dia bergerak. Jadi back ini ketika dialiri air dia itu bergoyang. Dia itu bergetar gitu ya. Jadi ujung backnya itu ketika dia itu bergetar gitu di sininya. Maka partikulat kan ini udara yang kotor, ini yang kotor, yang bersih, ini kan masuk ke sini, kan? Ngelewatin itu kan, ngelewatin filternya kan, ini adalah filternya. Ini masuk ke sini, gitu ya. Nah masuknya ke sini. Nah back ini kalau model begini ini backnya nanti ketika dialiri udara itu dia akan bergetar. Maka nanti yang nempel di permukaannya akan jatuh ke bawah, jatuh di silo, gitu ya. Dia akan jatuh di sini. Ini udara yang bersih mana ya ke sini, naik ke atas. Yang disebut sebagai Schenker backhouses. Jadi biasa juga filter ini disebut sebagai backhouses, gitu ya. Fungsinya bisa seperti ini. Oke, yang ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Backhouses sudah, tinggal elektrostatik precipitator. Ini prinsipnya itu adalah kita bahwa gas
gas yang mengandung partikulat itu dia mempunyai ion yang negatif. Gitu ya. Dia mempunyai ion yang negatif. Maka di cerobong itu kita tinggal memasukkan, gitu ya, dipasang ion yang positif supaya partikulat itu bisa menempel di plat itu, gitu ya. Jadi proses yang terjadi adalah kira-kira seperti ini. Ini yang negatif, ini positifnya ada di sini. Ini ada ground-nya. Ground ini negatif, gitu ya. Ini positif. Jadi ketika dilewatkan partikulat itu, dia akan menempel pada anoda yang dipasang di sini. Jadi dia nempel. Nah, jadi lewat kemudian nempel di sini. Maka biasa disebut sebagai elektrostatik presipitator. Ini diodanya, ini katodanya. Oke ya, ini yang berbuatan positif, ini yang negatif. Masuk ke sini. Maka dia akan menempel di sini. Posisinya tetap sama. Misalnya tadi itu ya alirannya, di mana sih posisi itu ditempatkan? Ya di sini. Jadi di industri selalu begini. Ini steam generator. Steam generator ini sebenarnya isinya adalah uap panas yang ditimbulkan dari air yang direbus di sini, di boiler. Ini adalah ruang bakarnya. Untuk menghasilkan steam. Steam ini nanti digunakan pabrik gitu ya. Lalu di sini setelah di ruang bak ini kan masuk ke sini. Nah, di sinilah yang tadi itu dipasang semua-muanya. Ada macamnya tadi, absorpsi bla 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 bla, termasuk elektrostatik presipitator itu dipasang di sini. Bukan di sini. Bukan di steknya. Stek ini alat untuk merilis gas. Alat-alat aja, air pollution controlnya. Masuk ke sini, kemudian turun di sini, ya, kemudian dibuang melalui stek. Untuk skala industri kira-kira seperti ini ya, terdiri dari plat-plat, negatif dan positif. Kita ada yang pertama? Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Saya masih kurang ngerti sih, Pak, Silakan. yang ya, Pak, saya mau tanya. Saya masih kurang ngerti yang di elektrostatik presipitator ini. Dia kan prinsipnya kayak menyediakan ion positif gitu kan, Pak, untuk mengikat ion negatifnya si polutan. Itu dia menyediakan ion positifnya itu dengan cara apa, Pak? Atau dengan dialiri listrik gitu atau gimana? Iya, dialiri listrik yang ionnya positif. Makanya elektrostatik namanya. Gitu ya, supaya dia bisa nempel. Karena ion partikulat di emisi gas itu dia negatif. Jadi dia tinggal dipasang menggunakan apa namanya anoda dan katoda gitu, mana anodanya, mana katodanya. Ini dia yang tadi itu. Ini ada nah ini kan yang positifnya ditaruh di sini ya, di plat tadi itu. Kemudian ini yang negatifnya. Negatifnya itu ada di samping sini. Ini loh yang ada ground-nya ini. Ini yang negatif, ini yang positifnya.
dia lewat ke sini. Gas flow, ini gas flow-nya dia nempel di sini, di plat-plat itu. Gitu. Mudah prinsipnya sih sebetulnya. Hanya memasang ion positif di dalam elektrostatik precipitator itu. Nanti yang negatifnya ditaruh di ujungnya sini. Grounding. Di apa? Yang dihubungkan dengan ground. Gitu, Indri. Berarti dia polutannya itu nanti nempel di platnya gitu, Pak? Betul, dia nempel di sini. Nempel di plat ini. Dia nempel di plat ini. Polutannya dia partikulat loh ya. Jadi dibedakan tadi pembahasan kita ada yang atas itu adalah bentuknya gas, yang di bawah bentuknya partikulat. Itu tidak bisa dibarengkan. Kalau Anda menurunkan SO2 atau NO2 dengan ini ya nggak bisa, gitu ya. Ini ketika polutan itu berupa partikulat. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja dulu ya. Saya akhiri dulu kuliah hari ini. Next minggu depan kalau kita kuliahnya dipindah di Jumat pagi gimana ya? Bisa nggak kira-kira? Dewi mana Dewi ya? PJ mana PJ? Dewi? Iya, Pak. Kalau kita pindah di Jumat pagi bisa kah minggu depan? Itu untuk kuliah seterusnya, Pak. Kalau bisa seterusnya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau misalnya pagi itu jam 7:30 atau jam 9:20, Pak, mulainya. Terserah, kalian bisa jam berapa? 7.30 oke. 9.10 juga oke. Siang ini berat. Ngantuk semua, saya lihat nguap semua tadi itu. Kalau nguapnya berjamaah kan repot. Gimana? Bisa nggak? Mana Dewi? Iya, Pak. Ya udah diskusikan dulu aja deh. Mungkin Dewi belum bisa memutuskan ya. Oke, Pak. Nanti saya kasih infonya, Pak ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya juga ngantuk soalnya kalau jam segini. Ya nggak semangat jam segini nih. Oke, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kita akhiri kuliah siang ini. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan insya Allah ya. Mudah-mudahan ada waktu di paginya gitu ya supaya fresh. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.